Iya, oke. Karena apa? Semalam gue bikin video tentang Dayana dan Vicky itu ternyata gue nemuin lagi tentang video suatu video sih di Instagram yang isinya kayak gini. Ya, ini gue kutip dari apa nih? Instatrend ya. Ini katanya setelah ada masalah dengan Vicky Naki, inilah tanggapan Dayana. Well, kita dengerin dulu ini. Go to Indonesia. Actually, I wanted to go Indonesia. Then after all the hate, I was thinking that is I don't need that. I will be more popularity in Russia, and right now I will waiting for a famous blogger from Russia. So maybe why I don't even care about my popularity, because I have so much popular bloggers around me, so I know that they will supporting me. When you go to Oke, poin yang pertama gue garis bawahin sih di sini maksudnya gimana ya? Dayana ini sepertinya maksudnya itu kayak ya dia kena hate di Indonesia ya nggak apa-apa, soalnya dia udah terkenal di Rusia, dan sekelilingnya itu banyak vlogger terkenal di Rusia. Well, kita cek dulu ya, maksudnya benar nggak sih seterkenal itukah Dayana? Sebelum mengenal Vicky Naki, apakah memang benar Dayana terkenal gitu di kalangan orang Rusia ataupun di daerahnya sendiri lah, maksudnya di negaranya sendiri lah, di Kazakhstan. Ini gue buka di Social Blade. Nah, ini Instagramnya Dayana ya, dari Social Blade. Kita lihat nih, ini dari sebulan terakhir nih, ada yang namanya statistik followersnya. Well, di sini gede-gede lah ya, subscribernya nambahnya 100.000, 300.000. Tapi makin kesini makin sedikit nih. Dan puncaknya kemarin tanggal 18 Februari ya, followersnya berkurang sampai 500.000 dalam sehari. Ya mungkin gara-gara efek apa namanya tuh kasus inilah ya, kayak gitu. Tapi yang bakal kita garis bawahi itu, apakah benar maksudnya Dayana itu tanpa fans Indonesia atau tanpa orang-orang di Indonesia itu, tanpa haters di Indonesia. Gue garis bawahi lagi nih. Mungkin ya memang ada pas Dayana followersnya itu 2,2 juta itu ada haters mungkin dari Indonesia. Tapi yang gue tangkap nih selama sehari ini atau kemarin itu, orang-orang yang tadinya jadi followers Dayana itu entah kenapa berubah sikapnya, mungkin yang ujung-ujungnya jadi haters gitu. Yang sebelumnya malah nge-ship Dayana sama Naki ini tiba-tiba jadi haters gitu, nggak suka gitu gara-gara ya kasus inilah ya, intinya kayak gitu. Jadi kita lihat nih. Nah, kalian tahu lah ya, maksudnya ini penambahan followersnya selama ya inilah ya, dari April 2019 kalau nggak salah ya, April 2019. Dan di sini followersnya paling nambahnya berapa ya? Ya nggak besar-besar amat lah, nambah followersnya paling besar juga ada yang 400 kalau nggak salah. Kadang minus, kadang tambah. Dan Dayana memang pernah muncul ya di TV di daerahnya itu gara-gara dia ya itu yang tadinya, maaf ya maksudnya tadinya nggak bisa jalan gitu, dan sekarang tiba-tiba bisa jalan, sembuh dari penyakitnya gitu. Dan sampai terakhir nih, sampai bulan Desember terakhir ini, Desember tanggal 22 ya, tanggal 28 Desember itu dia followersnya masih gak nambah signifikan gitu. Baru di Desember 28 sampai Januari itu followersnya udah nambah 6.000. Itu signifikan menurut gue, dan itu asalnya gue nggak tahu sih, bisa aja soalnya kan Vicky Naki itu pernah kehilangan channelnya gitu ya. Soalnya gini nih analisa gue ya, soalnya video yang sama Dayana itu baru diupload 11 Januari 2021. Sedangkan di sini daily average-nya di Januari, walaupun ini masih estimasi,
di Januari tanggal 4 dia udah nambah followersnya nih. Gue sih berasumsi ini penambahannya udah dapat dari engagement dan exposure gitu dari video Naki di channel yang lama yang dulu sempat hilang itu loh. Jadi dia baru upload lagi ke channel barunya yang ini di 11 Januari dan boom, di Januari 4 sampai 11 Januari itu udah nambah 26.000 cuy. Dan puncaknya itu ya itulah dari 11 Januari sampai 18 Januari dalam seminggu itu nambah 800.000 followers. Gila nggak tuh? Gue yakin sih, maksudnya bukan gara-gara semata dari Indonesia semua sih, pasti ada dari sananya, dari Rusia. Walaupun gue gak bisa nunjukin bukti demografi dari followersnya ini ya, tapi gue yakin sih ini pasti ada kaitan eratnya sama exposure-nya atau engagementnya dari penonton di Indonesia. Ya nggak? Setuju nggak? Kalau gue berpendapat sih seperti itulah ya. Dan kita kalau misalkan lihat nih di di daily-nya, ya kalian tahu lah, maksudnya awalnya si Dayana ini punya followersnya berapa ya di Instagram ini. Ini kita lihat dari Desember aja nih, terakhir Desember nih tahun 2020 itu followersnya masih 2043 gitu. Kalau secara gue orang nggak terlalu paham sosial marketing kayak gini ya, dalam seminggu nambah 800.000 orang itu, kalau misalnya tanpa penyebabnya atau tanpa ada triggernya itu nggak mungkin lah langsung nambah segitu, terkecuali orang itu viral ngelakuin sesuatu, ya bisa jadi, why not gitu. Nah ya si Dayana ini ya viralnya gara-gara Vicky Naki itu kalau menurut gue, dan penambahan followersnya tinggi itu ya gara-gara Vicky Naki ini, gara-gara engagement rate-nya sama Vicky Naki ini. Coba lu bayangin, maksudnya sebelum ketemu dan kenal Vicky Naki ini, ya mohon maaf nih, Dayana itu ngapain sih, maksudnya mahasiswa biasa. Bahkan gue pernah nemu komen nih, ya dia cuma mahasiswa biasa gitu. Ya walaupun gue nggak tahu ya, mungkin model juga atau gimana gue nggak terlalu paham, nggak terlalu mendalami juga. Jadi ya menurut gue pasti ada aja lah, exposure dari Indonesia ini banyak banget gitu, engagement dari Indonesia itu banyak banget gitu. Ya nggak perlu memungkiri lah, nggak perlu munafik gitu lah, maksudnya dia besar itu gara-gara orang Indonesia, dan ya ujung-ujungnya maksudnya dia terkenal di sana juga ya gara-gara orang Indonesia gitu. Maksudnya jangan sampai nggak membantah ya. Ya dia ngebenci haters di Indonesia, atau misalkan orang-orang yang tiba membenci dia, orang Indonesia yang tiba-tiba membenci dia sampai mengalihkan, wah gue juga bisa loh terkenal di Rusia, soalnya gue kenal vlogger di Rusia. Well, kalau misalnya memang dari awal tanpa ada bantuan dari orang Indonesia atau tanpa berkenalan dengan Vicky Naki, dia sudah kenal dengan vlogger terkenal di Rusia, oke, ya kenapa enggak, maksudnya bagus lah. Tapi maksudnya apakah itu efeknya udah dirasain Dayana sebelumnya, peningkatan followers lah, ya intinya peningkatan followers lah. Di sini gue bahasnya peningkatan followers. Apa dia udah rasain gitu, maksudnya kalau memang dari awal dia udah kenal sama vlogger terkenal di Rusia, iya kenapa baru sekarang gitu ya hitsnya, boomingnya, kenapa nggak dari dulu dia kalau memang kenal sama vlogger terkenal Rusia. Ya mungkin gue sih suzon ya, maksudnya ya gue sih emang berprasangka buruknya ya, memang ya dia terkenal di vlogger Rusia ini ya setelah orang Indonesia ini banyak nyanjung dia gitu, banyak yang nge-ship dia, banyak yang ya mendoakan dia lah, ya banyak yang support dia lah. Tapi maksudnya kalau misalnya memang ujung-ujungnya di akhirnya dia bilang ya dia terkenal, ya dia bisa terkenal gara-gara kenal sama vlogger Rusia. Why? Gue yang bukan fansnya Vicky Naki aja atau nge-ship Dayan aja ya itu kayaknya ya gimana ya, ya intinya ya munafik aja menurut gue gitu, sampai nggak mau mengakuin bahwa dia terkenal tuh di Indonesia gara-gara Indonesia, dan banyaknya mayoritas itu orang Indonesia yang mau bikin dia nge-up dia sampai terkenal kayak gitu. Ya gimana ya,
Ya ambil hikmahnya aja lah ya kalau kalau masalah ini. Tapi gue cuma mau ngebahas itu aja sih, peningkatan followers itu ya menurut gue memang dasarnya memang dari Indonesia gitu. Nggak mungkin lah cuma cuma ngelewat kayak gitu doang tiba-tiba apa followersnya meningkat drastis gitu. Gue yakin sih ya gitulah intinya lah ya. Intinya ya kayaknya orang Indonesia emang gila-gila lah ya. Gue terakhir cek followersnya sekarang tuh 1730-an lah ya. Itu udah berkurang 500.000 loh dari 2,2 juta itu. Ya mungkin banyak orang yang kecewa lah sama Diana yang sekarang gara-gara kesandung kasus kayak gini aja tiba-tiba udah ya kalian tahu sendiri lah ya. Udah terkenal segini aja udah kena, ya intinya kayak gitu lah, kalian paham sendiri kasusnya kayak gimana. Cuma gue mau ngebahasnya ya dari segi followersnya aja, maksudnya yang nggak memungkiri, maksudnya viewers, followers, engagement, exposure itu besarnya itu dari Indonesia. Gue yakin itu. Apakah maksudnya dia pernah diundang di kedutaan Rusia gitu atau diundang sama apa pemerintahan di negaranya sendiri gitu ya. Kalau misalnya memang ada ya nggak apa-apa sih, bagus ya. Intinya nggak bisa munafik lah, nggak usah memungkiri lah. Kalau kata gue sih ya udah terima aja, maksudnya dia besar gara-gara orang Indonesia ya, exposure-nya besar gara-gara orang Indonesia ya. Kenapa sampai harus bilang dia bisa terkenal di Rusia dan dia kenal vlogger-vlogger terkenal di Rusia? Kenapa nggak dari dulu aja, maksudnya kenapa pas sekarang aja dia bilang kayak gitunya? Iya mungkin segitu aja sih kalau kata gue ya. Ya udahlah, kalian terserah mau nge-dislike videonya terserah, tapi itu keresahan gue sih sebenarnya. Kalau gue lihat ngikutin kasusnya, walaupun gue bukan subscriber atau followers kedua orang ini gitu, tapi cuma pas gue baca kasusnya itu ya lucu aja gitu. Maksudnya kayak orang yang baru terkenal star syndrome atau shock kayak gitu, pas baru dapat kefamousan, baru dapat exposure besar, baru dapat engagement besar, udah dapat ya intinya udah dapat yang besar-besar kayak gitu, tiba-tiba dikasih kepercayaan kayak gitu ya, belum siap lah tentang profesionalitas ya, intinya gitulah terhadap kerjaannya gitu ya. Ya menurut kalian gimana lah, terserah. Kalau misalkan kalian mau nge-dislike video ini terserah lah ya, mau bad word atau ya hate speech di komen terserah lah ya. Gue cuma ngungkapin pendapat gue aja tentang kasus ini, tentang permasalahan ini, terutamanya di masalah yang gue rasain itu tentang subscriber dan kefamousan dia di, ya tentang kefamousan yang dia mengaku tentang kefamousan dia lah intinya lah ya. Ya udahlah ya. Oke sip.